Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi saya mulakan, kita lanjutkan ngaji kitab Nasha'ihud Diniyah. Kita awali dengan Fatihah kita dulu. Ila hadratin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi وجميع أرواح الأولياء والشهداء والصالحين وخصوصا السلطان والإمام الشيخ محمد رمضان الجيلاني ثم الفاضل الحبيب عبد الله بن علوي الأحداد ونحن نحب زين عبدنا عبد الله سادتنا وأبائنا وأمتنا أسمائنا إبراهيم اللهم إن درجاتهم بالجنة علينا ببركاتهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita review senak yang kita bahas pada kesempatan sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu li anna law la yaquluha fil aktsari illa ajizan kaslan. Hati-hati, nggak usah bilang lau itu seandainya, sekiranya. Kalau saja kamu tadi itu, kalau saja kamu tadi ngomongnya, kalau seandainya kamu tadi datang, lau seandainya. Itu biasanya diucapkan oleh orang yang ajizan kaslan. Orang istilah bahasa kita apa? Loser ya, pecundang ya. Orang pecundang, kaslan, dan orang itu yang malas, tidak bertanggung jawab. Karena itu mohon dihindari. Biasanya keributan-keributan dengan saudara kita, famili kita, keluarga kita itu sering kali ributan, bahkan dengan kolega itu gara-gara menyayangkan sikapnya, menyayangkan kedatangannya, menyayangkan yang tadinya itu. Kalau dalam rangka evaluasi boleh, tapi kalau dalam rangka menyesalkan dia itu, sehingga yang ada adalah penyesalan yang bersifat menyalahkan. Itu biasanya memangkal hati itu. Nah, tapi tidak hanya yang mangkal itu saja, tapi lebih luas lagi di sini kerusakan dalam hal keimanannya dia. Karena yuhawitul umur al hasanat inda makuni minha min ajazi wa kaslihi aw muta'ammidun ala hauli wa quwwatihi. Ini soalnya hubungannya adalah dengan takdir Allah yang sudah berlaku. Maka kalau takdir Allah sudah berlaku, itu ya seperti itu takdir itu. Dokternya sih kurang pintar, akhirnya dia mati. Memang akhirnya mati, kayak ruruwa umurnya wong aja. Padahal umurnya orang kan sudah disetting. Jadi dia kalau sudah waktunya mati, ya sudah mati. Settingnya begitu. Umurnya sampai di situ saja. Maka penyalahan lau-lau tadi itu berakibat kurang baik bagi standar keimanan kita. Terus kalau ada orang salah apa, nggak usah diurus, silakan diurus. Yang salah harus diberikan akibatnya. Tapi bahwa perjalanan menuju ke situ, menuju ke kesalahan itu adalah bagian dari skenario Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini kalau mau dikasih contoh yang paling awal kehidupan manusia adalah Nabi Adam dan Ibu Hawa makan buah khuldi. Itu apakah Anda menyalahkan sampai hari ini? Nggak mungkin kan? Bahkan Nabi Musa juga pernah mempertanyakan, ya mohon maaf ini ya, Nabi Musa sangat cerdas orangnya, jadi suka mengklarifikasi, kita mengklarifikasi. Nabi Adam, kok seandainya panjenengan nggak usah makan buah khuldi, kan enak kita di surga aja, nggak usah di bumi kayak sekarang ini. Itu sempat beliau menanyakan seperti itu, Nabi Musa itu. Mungkin mewakili pertanyaan kita kali ya. Ya nggak usah makan buah khuldi, kita di surga terus. Mungkin mewakili pertanyaan kita itu. Tapi Nabi Adam menjawab, justru dengan keadaan seperti itu, makanya berlakulah yang disebut bahwa Nabi Adam menjadi khalifah di muka bumi, dan anak turunnya menjadi khalifah di muka bumi. Dan kita semua sekarang ini bisa mengelola bumi ini. Dan yang lebih baik lagi adalah ternyata kamu sendiri, Nabi Musa, tidak akan berstatus kalimullah kalau begitu. Justru setelah itu, aku dunia, maka kamu diutus menjadi Rasul, dan kamu menjadi kalimullah. Ini sebuah peringatan keras bagi kita sendiri. Bahwa justru karena itulah, maka akan ada ini, ada itu, ada anu. Jadi yang sudah terjadi ini memang sudah disetting oleh Allah SWT untuk kita. Ya, berarti kalau zaman sekarang ditempatkan di suatu posisi apa, terus Anda menikmati ini ya akibat kebenaran dan kesalahan orang-orang dulu atau kita sendiri dulu. Dan kalau kita sedang mengambil pilihan salah seandainya ya, ini pilihan yang salah, yang nggak bisa diubah lagi, ya gimana lagi sudah di sini. Itu juga adalah sebab baik bagi terjadinya akibat-akibat yang nanti juga baik bagi kita. Ini jadi nggak usah pakai seandainya, kalau seandainya begitu.
Untuk evaluasi boleh, evaluasi agar tidak terjadi lagi boleh. Contoh evaluasi itu begini ya tadi, kalau dilarang oleh Allah itu nggak usah tanya ini apakah ada kerugian atau tidak, nggak usah. Sebabnya apa? Nggak usah repot-repot. Kita harus yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin itu begini, semua perintah Allah pasti baik untuk kita. Semua yang dilarang Allah pasti buruk untuk kita. Itu yakin. Ini jangan pegang ya ini ya. Serius ini pegang. Semuanya kalau dilarang oleh Allah itu pasti jelek. Contoh, makan babi itu jelek sudah dilarang sama Tuhan. Loh, tapi kenapa kok sampai dilarang? Nah, sibuklah teman-teman kita. Apalagi yang di luar negeri tahu orang pada makan babi pada sehat semua. Padahal selama ini di tanah air selalu didengung-dengungkan tidak bolehnya makan babi itu karena satu, babi mengandung cacing pita. Dua, babi itu mulai kesenangan begini, jorok. Tiga, wah banyak sekali karakter-karakter yang diungkap untuk si babi itu. Tapi kenyataannya setelah dicek, cacing pita itu seandainya ada, ya mestinya ada ya. Itu udah beres dengan memasak tadi itu. Dan seandainya tidak beres pun, lantas terus hidup di situ misalnya, apa daging lain nggak ada. Yang seperti itu. Yang juga ada cacingnya, seandainya ada. Dan seandainya itu memburuk atau membahayakan bagi kesehatan seseorang, berarti orang itu akan segera meninggal. Atau sakit parah dulu terus meninggal gara-gara ada cacing pitanya. Kenyataannya bagaimana? Negara-negara yang makan daging babi untuk konsumsinya itu. Tahu sendiri kan, umurnya panjang-panjang kan. Bahkan beberapa daerah tertentu umur yang sudah berusia 100 tahun, itu ternyata lebih dari 100-an orang. Artinya umur 90 tahun itu biasa. Waktu kapan hari saya silaturahmi dengan sahabat-sahabat saya di Tokyo itu, malah ternyata yang jalan-jalan di mall itu banyak orang sepuh-sepuh. Nah, mereka kan nggak ada kerjaan, sudah pensiun, duitnya banyak, ya jalan-jalan lah. Umur 80, 90 tahun masih jalan-jalan. Anak mudanya sedikit. Nah, terus bagaimana isu-isu bahwa mereka itu biasa makan daging babi tapi ternyata kok umurnya panjang. Nah, kalau kita ruwet mikir ini, akhirnya nggak selesai-selesai cerita ini. Sudah kalau memang dilarang, dilarang sudah. Jadi apa sebabnya? Nggak pakai sebab sudah kalau dilarang oleh Allah. Jadi ketika makan buah kulti tadi itu diberitahu sebelumnya bahwa uskun anta wa zawjukal jannata. Hai Nabi Adam, engkau tinggallah di surga ini bersama istrimu. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Itu banyak sekali makanan di sini, silakan dimakan. Tumbuh-tumbuhan ini juga banyak sekali buahnya enak-enak. Silakan. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Kecuali satu, yang ini jangan dimakan ya. Ini perda ini, aturan. Kalau sudah diatur begitu, sudah nggak usah pakai sebab. Nah, setan yang namanya iblis itu datang menggoda di BCI. Mas Adam, tahu nggak kenapa kok dilarang ini? Karena mungkin lah ya belah. Sama kalau makan ini, nanti efeknya Anda akan jadi abadi di surga. Loh ini yang ngomong begini itu siapa? Yang BCI? Iblis. Jadi iblis ini coba-coba mencarikan sebab, kenapa kok ini dilarang, kok ini tidak. Efeknya nanti kalau sebab itu bisa dihalau, dihapus, maka ini tidak lagi dilarang. Loh, gitu loh. Karena itu sudah nggak usah repot-repot kita mencari sebab kenapa ini dilarang. Tidak wajib kita tahu. Dan seandainya kita tahu, ya alhamdulillah itu adalah pengetahuan. Tapi bukan itu penyebab bahwa kita dilarang, karena dilarang itu aja. Itu ada hikmahnya. Seandainya nggak ketemu hikmahnya, nggak apa-apa. Tetap itu yang dilarang adalah dilarang. Ini minuman keras ini dilarang oleh Tuhan. Oh iya, soalnya memabukkan. Kalau setetes masa memabukkan sih? Iya juga ya. Kalau setetes kan nggak memabukkan. Setetes kan lewat aja di lidah, pasti nggak mabuk. Berarti nggak apa-apa ya? Ya tetap nggak boleh. Ini merusak akal pikiran kalau diminum. Ternyata ya banyak sekali di antara kita yang ternyata dengan sangat terpaksa ya, dipaksa orang supaya ini loh minum keras, kamu minum aja. Nah, misalnya di negara-negara yang mayoritas non Muslim itu biasa minum sake kalau di Jepang, kalau di Korea lagi ada, di Eropa ada wine, disuruh minum nggak boleh. Kalau haram ya haram sudah. Ini kan minuman kehormatan, walaupun kehormatan ditolak saja. Nah tolaknya itu ya dengan cara yang baik. Nggak usah ngomong ini haram, ini berbahaya bagi Anda. Walaupun saya pernah sih kayak gitu, tapi dalam rangka ngeguyon.
Saya terus terang guyon tahun 2000 berapa 17 saya dijamu makannya enak-enak semuanya. Waduh, pol enak. Terus dikasih minuman sake itu sebagai penutup. Enggak lah. Nah, apa jawaban saya guyon aja. Enggak, saya enggak minum sake. Lu enak daripada sake nih. Nah, beliau yang minum sake itu sambil ngomongnya agak geleng-geleng gitu loh. Nah, geleng-geleng gitu. Terus ngomongnya itu kayak enggak terarah. Enak sake nih. Kenapa sih kamu dilarang? Ya biar enggak geliang seperti sampean sekarang ini. Wah, hahaha, dia ketawa. Tapi kan dalam rangka guyon, saya tidak menghina. Enggak perlu kita menghina. Sehingga dimanapun berada ketika kita, apalagi saudara-saudara yang berada di negara-negara yang membiasakan untuk minum yang kayak gitu, yang kayak gitu, enggak usah marah-marah, enggak usah. Ingatin aja, memang saya enggak minum sake. Gitu aja sudah, enggak apa. Maka enggak sampai memperkeruh air yang tadinya jernih. Begitu. Baik, kembali lagi bahwa kalau sudah dilarang oleh Allah, sudah. Memang nggak usah itu. Kalau ketemu hikmahnya, alhamdulillah. Kalau nggak ketemu, nggak apa-apa. Nggak usah cari pembenaran. Umat Islam ini seringkali tidak percaya diri dengan Al-Quran. Nah, terus terang aja saya. Banyak yang tidak percaya diri dengan Al-Quran. Sehingga mencari-cari pembenaran di tempat lain. Yang seringkali bahkan ketemunya hoax. Inilah kebenaran Al-Quran. Terus ada gambar. Gambarnya itu apa? Terus ngeri gitu. Inilah kebenaran Al-Quran. Ada gambar Fir'aun. Fir'aunnya itu mati di mana orangnya itu besar sekali. Ternyata hoax, foto editan. Ini gambar lautnya ternyata menyingkap. Itu editan film. Kebenaran ayat Al-Quran. Jadi rupanya sibuk mencari bukti bahwa Al-Quran ini benar dengan mencari pembenaran dari orang lain. Bahkan yang non-Muslim. Ini aneh ini. Kenapa umat Islam jadi tidak percaya diri seperti ini? Kok jadi tidak percaya kepada Al-Quran? Mencari pembenaran kepada orang yang bahkan tidak percaya Al-Quran. Aneh kan? Wah, ini bulan pernah terbelah loh. Sudah, kalau sudah terbelah sudah. Kita percaya aja. Mesti nyari bukti. Akhirnya dibuktikan, ketemu dari pesawatnya NASA, ada foto tentang bulan. Bulan itu ada garis-garis panjang sekali. Akhirnya di-share kemana-mana. Ini adalah bukti bahwa bulan pernah terbelah. Surat ini, ayat ini ternyata menyatakan bahwa bulan terbelah itu seperti syaqqal qamar. Itu ternyata betul. Wah, jadi cari pembenaran. Padahal setelah dikonfirmasi ke sana, ternyata itu adalah semacam sungai, lekuan ya, tebing. Dan tebing seperti itu tuh banyak di bulan. Lucu kan? Jadi kita jadi bahan ketawaan orang yang tidak justru percaya Al-Quran, yang justru tidak percaya Al-Quran malah mengetawai. Dibalik di mana? Itu apa, dari luar angkasa, dunia ini seperti bunga mawar yang berminyak. Di Al-Quran ada seperti itu. Dan saat kiamat nanti itu seperti bunga mawar. Ada buktinya ternyata dari foto luar angkasa. Padahal foto itu dibikin itu dengan suatu filter tertentu. Ini kalau filternya digeser lagi, bentuknya bukan bunga mawar lagi. Bisa aja bentuknya seperti kembang sepatu. Bisa aja bentuknya seperti gajah. Bisa aja bentuknya seperti kue bolu dan sebagainya. Tergantung ngambilnya dari sudut pandang yang mana, angle-nya cocok, terus frekuensi sinarnya cocok, udah. Jadi sangat bisa digambar seperti yang Anda inginkan, seperti gambar apa. Ini saking nggak percaya dengan Al-Quran, nyari pembenaran, sehingga orang lain pun yang kebetulan bikin editan foto atau karena foto dengan cara itu dipakai sebagai bukti. Nah, kita umat Islam jangan mengulangi kesalahan-kesalahan seperti itu, memalukan. Jelas-jelas itu memalukan, tapi juga problem lain bukan memalukan, yaitu ternyata menggoyahkan iman kita. Rupanya kita nggak terlalu percaya dengan Al-Quran, sehingga butuh pembuktian bahkan dari orang yang tidak percaya kepada Al-Quran. Itu suatu kejadian yang miris itu ya memprihatinkan ya, ironi. Pun dilarang. Kalau diberitakan seperti itu Al-Quran, ya berarti seperti itu sudah. Kita terima dengan iman. Nah, Rasulullah Isra Mi'raj dibuktikan dulu perjalanan perpindahan partikel dari ini ke situ, dari segi kosmos itu sekian kecepatannya. Iya, enggak terbukti. Kalau enggak nanti apa mau enggak percaya dengan Isra Mi'raj? Ruwet kan? Kalau terbukti, ya alhamdulillah. Kalau tidak terbukti misalnya, atau enggak mungkin misalnya, apa mau mengcancel Isra Mi'raj? Berarti mengcancel sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu hasil komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan negosiasi dibantu oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa itu berjasa sekali kepada kita.
Asalnya 50 waktu jadi 5 waktu. Mau dibuktikan sekali gimana komunikasinya dengan Nabi Musa itu. Yang apalagi sudah wafat beliau ribuan tahun yang lalu. Terus berkomunikasi langsung dengan Rasulullah. Sudah, jangan coba-coba atau istilahnya itu menggantungkan keimanan kita ini justru kepada benda-benda tersebut. Kita iman-iman aja kepada Allah. Tanpa ada bantahan. Sudah, iman gitu aja. Santai kalau udah gitu. Maka takdir yang melalui kita pun jadi senang kita, santai. Dan selalu setuju dengan Allah. No blame, ya gak usah nyala-nyala, no wong. Yesus gak usah cari alasan, no justify, gak usah cari pembenaran atau penghakiman orang lain, gak usah. Sudah. Yang sudah terjadi ini terbaik untuk kita dipilihkan oleh Allah. Sudah. Begitu. Saya sakit seperti ini, itu memang ditakdirkan Allah seperti itu, dan itu baik bagi Anda. Saya sudah sembuh, itu ditakdirkan sembuh, itu baik bagi kita. Jadi selalu kita harus berasumsi bahwa ini adalah baik untuk kita. Nah, asumsinya ditingkatkan jadi yakin. Ini yakin ini adalah yang terbaik untuk kita. Kayaknya kalau sudah begini, stres-stres itu akan hilang semua. Ya, insya Allah. Ya, kadang kita gampang sekali disetreskan oleh keadaan, keputusan-keputusan yang kayaknya tidak adil untuk kita. Jangan mau tanya kita, siapa yang Anda tuduh tidak adil itu? Aduh, keadaan ini keterlaluan. Siapa yang Anda tuduh keterlaluan itu? Keadaan seperti ini sangat menyakitkan saya. Siapa yang Anda tuduh menyakiti itu? Wah, kalau sampai ujungnya adalah Allah Ta'ala, wah gawat itu. Menuduh kepada Allah Ta'ala. Makanya dulu kali lagi Nabi Musa pernah berdoa, ya Allah, mbok saya diberi karunia ini, saya mau ada permintaan. Kenapa? Kaumku itu loh kok mesti salah paham sama saya, ya Allah. Kaum saya ini menuduh saya ini. Oh Nabi Musa, kamu itu minta sesuatu yang aku sendiri pun diperlakukan seperti itu. Jadi hambaku itu seringkali salah paham dengan aku. Selalu menuduh aku. Sekarang kamu minta supaya kamu nggak dituduh. Ya artinya itu sudah natural. Allah Ta'ala dituduh oleh manusia itu. Tapi setidaknya kita jangan ikut-ikutan menuduh seperti itu. Allah tega, Allah menyakiti, jangan. Kita harus berbaik sangka, husnudon, apalagi kepada Allah SWT. Karena don itu sesungguhnya yang husnudon itu kepada Allah itu justru sebenarnya keyakinan dan harus itu diyakini. Cuman kita nggak pernah tahu buktinya aja. Kalau tahu, maka kita akan menjadi sangat memuji. Ada contoh lucu nih contoh ceritanya ini. Yang cerita Rasulullah sendiri. Suatu hari Rasulullah duduk bersama para sahabat, tiba-tiba Rasulullah ketawa. Senyum, tapi senyumnya itu kayak lucu sekali ketawa. Sahabat tanya, Rasulullah kenapa kok ketawa? Iya, lucu. Apa Rasulullah kok? Ceritain kami ini, mohon ceritain. Ini malaikat Jibril barusan datang lo cerita. Ceritanya itu lucu. Lucunya bagaimana? Ada orang kafir sama orang Islam lagi berantem. Istilahnya itu bukan berantem ya, jihad fisabilillah itu. Lagi jihad. Bunuh-bunuhan. Ternyata yang kalah orang Islamnya itu. Nah, si orang Islam tadi itu mati. Nah, karena mati syahid, maka dia masuk ke alam barzah disambut oleh para malaikat. Jadi mati syahid. Bahkan para nabi juga hadir. Senang orangnya. Saking senangnya dia itu merasa tidak pantas, ini siapa kok disambut sedemikian mulia. Di hadapan para malaikat, para nabi juga ikut menyambut, para wali juga hadir. Kiai-kiai saya. Senang dia. Nah, setelah dia senang gembira sekali, mohon pada Allah, ya Allah, saya ini siapa kok diperlakukan seperti ini, luar biasa mulianya. Saya terima kasih Allah. Tapi saya ada satu permintaan. Apa permintaanmu? Permintaan saya adalah mohon saya dipertemukan dengan orang yang membunuh saya itu. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Sebab gara-gara dia, saya akhirnya mati syahid. Dan gara-gara mati syahid, maka saya diperlakukan seperti ini. Diperlakukan dengan sangat mulia seperti ini. Dituruti oleh Allah. Si kafir yang membunuh dia tadi itu syahadat. Dan akhirnya ibadah, meninggalnya husnul khotimah. Masuk alam barzah dimuliakan juga. Saweneng dan dipertemukan dalam alam barzah, keduanya itu rangkul-rangkulan. Saling berterima kasih. Ya apa ceritanya? Alhamdulillah ketemu, Mas. Saya terima kasih gara-gara Mbok Pateni Bian itu saya itu mati syahid. Dan gara-gara mati syahid itu saya dimuliakan oleh Allah seperti ini. Saya terima kasih ya. Si yang bunuh tadi jawab, loh, saya juga terima kasih. Saya katanya bisa masuk Islam, saya bisa
Jadi husnul khotimah ini gara-gara doa sampean ya. Terima kasih ya. Coba kayak gini. Bahkan pembunuhan sekalipun itu ternyata adalah bagian dari skenario Allah untuk memuliakan hambanya. Apalagi hanya sekedar sakit perut, sakit kepala, sakit pusing. Wah itu sudah top tadi itu. Dan para sahabat yo kaget ketahui, kok iso gitu lucunya. Ya, artinya itu memberi pelajaran bagi kita semua. Ini loh, yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala itu semua demi kebaikan kita. Dan itu sangat menguntungkan kita. Hilangnya sesuatu, itu juga perlakuan Allah agar kita jadi nyaman, jadi enak. Seandainya sesuatu itu tetap ada sesuatu yang nggak enak dan nggak nyaman bagi kita. Jadi penyebab ketidakbahagiaan. Tapi dihilangkan oleh Allah Ta'ala itu dalam rangka supaya membahagiakan kita. Wis, itu ya. Saya kira jelas ini. Wis, lau. Ini itu disingkirkan semua. Diganti dengan alhamdulillah. Matur nuwun ya Allah wa syukrulillah. Nah, kita sekarang geser kepada wa amma amanil maghfirah wa dukhulul jannah min ghairi sa'in lidzalika bi fi'il murad wal musari'ati fil khairat dan seterusnya wa hum kun wa gururun. Beberapa orang ternyata merasa sok sakti karena selalu merasa ini benar, selalu merasa dia itu pasti beres, pasti diampuni oleh Allah. Dan pasti saya ini masuk surga. Wah, ini surga di tangan saya ini. Kamu siapa kamu? Harus izin saya dulu kalau masuk surga ya. Oh, buaya. Buaya rasain. Padahal dia itu bukan orang yang beramal untuk itu. Tidak seharusnya. Bifi'il ma'murat, apalagi dia bukan para pelaku kebaikan. Enggak jalankan perintah. Ma'atarkil mahzurat, dia juga ternyata bukan orang yang meninggalkan larangan. Wabjani badi sayiat, bukan orang yang menjauhi maksiat. Fawahum gururun, itu orang yang nggak mikir. Mungkin itu bodoh sekali, tidak mikir ya. Saya sebut aja ya tidak berakal, tidak mikir. Wa gururun, dan dia itu ketipu, terlena. Ini karena dia memang tidak melakukan ini, tapi ternyata berilusi bahwa dia itu adalah ahli sunnah, ahli surga. Wa muwalatun lisyaiton. Ya, orang yang selalu berkawan dengan setan, berwali, bersahabat, berkawan, berkasih dengan setan. La'anahullah. Min qabuli tazwirihi wa talbisihi wa tarwijahu li syarri fi mu'ridil khairi. Padahal sehari-harinya justru malah dia berhadapan dengan keburukan, menjauhi kebaikan. Qala Allah Ta'ala, dalam Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattakhidh syaitana waliyyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Wa may yattakhidh syaitan, barang siapa yang menjadikan setan sebagai pelindungnya, waliyan min dunillah, dia enggak butuh Gusti Allah. Setan. Faqad khasira khusranan mubina, rugi sak ruginya itu. Ya'iduhum wa yumannihim, setan tuh kerjaannya justru menjanji-janjikan kepada dia. Bagaimana misalnya memberikan angan-angan. Bahwa ya itu syaitan, dan padahal tidak ada satupun janji setan itu illa gurura, kecuali hanya tipuan belaka. Ini diingatkan oleh Allah Ta'ala, kalau sudah hati kita bergeser menjauhi kebenaran, berarti sedang berkawan dengan setan. Ayo balik gitu. Faman dhanna annahu yudnibu tsumma la yatubu ila Allah taubatan shahihah wa annahu ta'ala yaghfiru lahu wa kadzalika yatakasalu 'ani ta'ati wa tashaghulu 'anha bi umuri dunya wa yatawahhamu ma'a dzalika anna Allah ta'ala yukrimuhu wa yarfa'uhu fi darajatil jannah ma'al muslimin fa huwa al-mutamanni al-maghrur. Tipuan yang lain contohnya seperti ini. Dia itu biasa berdosa, biasa maksiat, enggak pernah mau tobat, tapi selalu berangan-angan, berilusi bahwa dia itu pasti tinggi derajatnya di sisi Tuhan. Aku ini sakti. Banyak orang-orang yang mencuri, orang yang korupsi, tapi dia tetap tidak tertangkap. Korupsi tapi dia tetap aman. Korupsi tapi dia tetap sehat walafiat badannya itu, tidak pernah sakit. Korupsi tapi anak-anaknya itu kayaknya ya kaya raya tapi nggak ngerti ya. Kayaknya di mana korupsi juga kali nggak ngerti. Korupsi tapi dia itu tambah. Nah, bahkan dia juga umroh, bolak-balik umrohnya.
Bisa kita cek, tapi agak sulit ya kita nuduhnya, karena dituduh secara pengadilan biasanya nggak terbukti saking pinternya. Dan bahkan pengikutnya sangat banyak. Coba yang kayak gini nih, tipuan nggak gitu tuh. Ya, sehari-harinya korupsi, nggak pernah mau mengembalikan, nggak mau tobat pada Allah, tapi kayak mendapatkan kemuliaan dunia luar biasa. Itu model-model ya tipuan setan, ya model-model ilusi. Merasa berdosa tapi tidak mau tobat, berisu akan diampuni. Dia tahu kalau itu korupsi. Mana orang yang sudah korupsi nggak merasa dia korupsi? Ini korupsi. Kalaupun dia membantah itu kan bantahan untuk supaya selamat, tapi dia tahu bahwa itu korupsi. Kalau enggak, coba ditanyai, lah menghindar loh, berarti itu korupsinya. Cuman sekarangnya masyarakat kan masih menghargai koruptor. Padahal kalau normalnya ya udah sifat koruptor itu harus tidak dihargai. Walaupun orangnya manusianya sendiri tetap harus dihargai, tapi sifat sebagai koruptor itu tidak dihargai. Lah ini duit korupsinya dibagi-bagi diterima. Serius itu. Kadang-kadang dipakai untuk kegiatan keagamaan itu. Para panitia-panitia itu suka mintai orang-orang yang jago korupsi ini. Bahaya itu. Padahal pembagian duit seperti itu namanya pencucian uang. Ada undang-undangnya itu namanya TPPU, tindak pidana pencucian uang. Hati-hati ya, yang jadi panitia masjid, panitia pondok pesantren, panitia kegiatan sosial, sering sekali itu mendapatkan dana yang luar biasa dari koruptor-koruptor. Padahal sebetulnya loh, itu memang dimanfaatkan betul. Contoh paling sederhananya, ada cerita dikasih. Ceritanya dia ketemu bahwa yang dikorupsi. Ternyata diusut, kemana duit korupsinya itu? Dibawalah yang ngecek itu ke salah satu tempat ibadah. Bahkan tempat itu juga milik orang yang sangat top. Itulah. Kalau Bapak mau menyita, silakan sita itu. Wah, ya kader ya penegaknya itu. Menyita itu kan berarti juga menyita perhatian massa. Menyita si gedung juga berarti menyita perhatian massa, yang berarti menimbulkan kerusuhan nantinya. Pintarnya koruptor itu begitu. Itu namanya pencucian uang. Jadi duitnya dicuci seolah-olah jadi suci. Padahal aslinya duitnya tetap najis. Dan lucunya yang dikasih padahal cuma paling berapa persennya. Yang gede persennya tetap dia pegang. Tapi dia selamat gara-gara itu. Itulah namanya tindak pidana pencucian uang. Jangan kalau ada pembagian-pembagian gitu, nggak usah. Nah, kayak dulu dibagi zaman Orde Baru itu, pun ngatan mawon. Soalnya ada diatur-atur kalau udah nerima itu nanti disuruh ini, suruh itu. Saya beberapa waktu yang lalu, belum lama ini ya, ketemu salah satu yai. Dia cerita bahwa dikasih duit oleh ya suatu pihak untuk mendirikan sebuah, nggak saya sebut lagi, banyak sekali keywordnya ini yang harus saya hindari supaya nggak menimbulkan ketersinggungan. Ya, gedung ya gitu lah ya, gedung untuk kebutuhan sosial. Ya senang tentu saja, para ulama itu senang, apa yang baik bagi masyarakat itu senang, bagi umat itu senang, asal baik. Tapi ternyata dikasih duitnya itu ya katakanlah berapa 1 miliar misalnya begitu untuk membangun gitu, tanda tangannya. Ya dikasih kan nggak sampai 100 juta, nggak sampai separuhnya. 1 miliar 500 juta ya separuhnya. Nggak sampai 100, 500. Dikurangi lagi sampai kira-kira tinggal 100 atau 200 juta. Suruh bangun gedung yang senilai 1 miliar. Jadi nggak akan bisa toh. Nggak mungkin kecuali gedungnya itu dikorupsi juga. Nah, tulang besinya itu atau cor-corannya itu atau lantainya itu diburukkan kualitasnya sehingga gampang ambruk dan seterusnya. Ya model seperti itu banyak terjadi. Mohon maaf ini kalau ada yang terlibat seperti itu, cepat-cepat mencuci diri, taubat, menjauhkan diri dari perbuatan itu. Silakan bertobat kepada Allah. Kalau bawa duitnya kembalikan, ya sih ikut ngaji di sini. Dan kalau ditawari seperti itu, usahakan ditolak. Nah, itu kita penting, butuh untuk kemaslahatan umat. Umat itu bisa maslahat walaupun tidak diberi makan uang haram. Oke, serius. Kita loh beberapa tahun yang lalu juga kerepotan hidup itu, alhamdulillah tetap hidup. Dan sekarang juga alhamdulillah tetap hidup. Nggak usah dipakani duit haram-haram begitu. Ini saya bagi yang sudah masuk ke dunia praktisi, Masya Allah, gampang sekali menerima uang yang haram-haram seperti itu. Apalagi kerjasama dengan orang yang memanfaatkan uang negara untuk kepentingan haram. Nah, itu bilang tadi. Baik, sampai di sini kita tahu bahwa ternyata banyak orang punya ilusi, meskipun dia malas taat,
fokusnya duniawi, sudah ukhrawinya diabaikan sama sekali. Ukhrawi diabaikan berarti dia aturan-aturan Allah Ta'ala juga diabaikan. Yang disebut haram itu terjang aja, yang penting mendapatkan keuntungan. Nah, mereka itu suka berilusi bahwa sedang dimuliakan oleh Allah, sedang diangkat derajatnya. Sama lihat sendiri saya coba. Sama kalau nggak ikut saya ini, wah, sama ini ketinggalan. Mohon maaf ini, saya pernah oleh sahabat saya sampai dibilang kayak gitu. Ya, berarti ini umum. Kalau saya mengalami, berarti panjenengan semua juga sedang atau akan mengalami, atau mungkin sudah mengalami. Diomongi seperti itu. Ini loh Gus, nek sampean gak melok kayak aku gini. Iki wis zamane. Ya Allah, ini ngomong apa? Padahal berapa tahun yang lalu masih idealis sekali. Sekarang loh, kok sudah ngomong ini cara iki? Saya akhirnya mulai agak cabut ya, minggir-minggir. Ya, gak usah bergaul, saya hilu aja. Ya aku tak sembuh apa-apa. Tak ada sih. Aku tak dolan sih. So apa ya? Yang penting jangan kumpul yang kayak gitu. Mempengaruhi, ngerusak. Terlalu sering kita berhubungan dengan sampah, pikiran kita nanti akan terpengaruh dengan bau sampah itu, akhirnya jadilah sampah. Walaupun nggak jadi sampah beneran, kok baunya sampah, sudah bahaya. Sangat berpengaruh begitu. Kita minggir. Misalkan, jawabannya. Saya kira zaman nih, sama nih nggak ngono. Itu dia masih ada lagi. Itu nggak gini. Kepengaruh sopo gitu. Nah, benar-benar. Ya, saya doakan Anda semua, juga saya sendiri selamat, jangan sampai punya sifat-sifat korupsi seperti itu. Mudah-mudahan kita selalu jujur, kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya lanjut dikit. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima aminu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Langit bumi ini miliknya Allah. Segala isinya itu juga miliknya Allah. Nanti akan dibalas semuanya itu. Orang yang amilu berbuat amal soleh, ya dibalas. Orang yang asanu dibalas. Semua yang salah apalagi. Yang asau, yang jelek akan dibalas. Loh mana balasannya? Ya nggak seketika. Bahkan hampir semua balasan itu tempatnya di akhirat, bukan di dunia. Artinya kenapa kok dipamerkan? Gini maksudnya dipamerkan langit dan bumi ini. Semua yang kamu pakai sebagai alat untuk berbuat maksiat itu alati sopo. Iku wekku iku. Punyanya Allah. Dan juga kita, kalau kita melakukan suatu kebaikan dengan alat pastinya, dengan duit, dengan makanan, dengan pakaian, dengan tempat, dengan posisi, itu kan milik Allah semua. Sajane kita itu nggak berhak minta pahala itu dan sebagainya. Loh iya toh, kita mau sholat misalnya, kita pakai pakaian yang baik untuk sholat. Wek sopo baju itu. Sajadah wek sopo. Bahkan rumah yang ditempati untuk sholat wek sopo. Wek Gusti Allah semuanya. Terus Anda sholat pakai tenaga, power. Itu powernya dari siapa? Kalau sudah makan, makanan dari siapa? Milik Allah semua. Nggak ada satu pun milik kita. Harusnya sih tidak pantas untuk minta gajian kepada Allah itu. Tapi Allah Ta'ala berkenan memberikan ya jaza balasan pahala kepada hambanya yang ahsanu bil husna. Matur nuwun aja kepada Allah Ta'ala. Jadi sungkan kalau kita minta pahala itu sungkan saja nih. Karena mereka semua yang melakukan kejahatan pun itu juga menggunakan kekuatannya Allah. Itu saja nih isi. Yang baik juga begitu, menggunakan kekuatan semuanya dari Allah. Pinjam Allah Ta'ala. Gitu. Maka lerenono yang jahat-jahat itu menggunakan hartanya milik Allah juga semuanya itu hentikan. Gak pantas. Soalnya Allah yang punya harta tadi itu, yang punya nyawa tadi, punya power tadi itu juga yang melarang untuk melakukan kejahatan tadi. Begitu logikanya. Baik, hadirin saya lanjutkan. Tsumma wasafallahu alladziina ahsanu biqaulih. Kemudian Allah mensifati karakter orang baik itu dengan alladzina yajtanibuna kaba'ir alladzina yajtanibuna kaba'irul itsmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Orang baik itu senantiasa menjauhi dosa-dosa besar dan dosa-dosa yang kecil. Omongan, tindakan yang kecil dijauhi. Illa lamam, kecuali lamam. Al-lamam ini dosa-dosa kecil yang bagi seorang hamba itu sulit untuk menghindarinya. Kayak soga. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sungguh Tuhan itu maha luas maghfirahnya. Sehingga lamam ini pun akan bisa terhapus dengan sendirinya. Wal lamam wasagairu minadz-dzunubi allati la yakadul 'abdu yakhlu minha. Sulit untuk dihindari.
Ini jeleknya orang Khawarij ya. Orang Khawarij itu selalu yang dosa apapun dosa besar ini dihubungkan dengan akidah, sehingga orang yang berdosa besar pasti sudah keluar dari Islam. Padahal mereka itu masih bisa disadarkan, bisa ditobatkan. Ini jeleknya orang Khawarij. Dan sekali orang Khawarij itu sukanya memakai ayat-ayat untuk orang kafir itu ditembakkan kepada Muslim. Saya sering ketemu orang gitu, bahkan pernah ditembak dengan surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi itu ada ya sabuna annahum yusinuna sun'a. Itu kamu menduga bahwa dirimu berbuat kebaikan, padahal itu kejahatan. Kenapa? Karena yang kamu lakukan tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Ya iyalah, mana pernah Rasulullah ngaji online. Rasulullah ngaji ya langsung berhadapan dengan orangnya. Kenapa? Karena kamu pakai usolli. Ya di mana ceritanya usolli itu perintah Tuhan juga supaya kita berniat. Lah niat itu juga lewat hati, lewat lisan juga bisa niat. Bahkan dengan lisan itu akan membantu hati supaya kuat. Nah kalau hatinya nggak niat, batal ibadahnya. Mau puasa, batal puasanya. Mau sholat, batal sholatnya kalau niatnya itu belum dilakukan. Saya sholat oleh Allah Akbar sampai salam itu benar semua. Walaupun benar, tapi kalau belum niat, batal itu sholatnya itu. Maka niat ketika Allah Akbar, saya sholat fardu duhur, 4 rakaat, saya sholat fardu duhur, 4 rakaat lillahi ta'ala. Itu niatan yang harus dilantunkan oleh hati. Sebenarnya hati bermaksud melakukan itu. Kalau itu nggak dibaca, batal itu. Nah, padahal sulit kadang menempatkan hati melakukan begitu. Satu jalan yang paling gampang ya, lisan ini menyuruh hati. Hati, munio, bahwa usolli ini, saya sholat ini, fardul maghribi, yaitu fardunya sholat maghrib ini. Salah satu rakaat, ilingo, 3 rakaat loh ini. Itu dibelokkan menuju tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Bahkan yang ada hadisnya, asal dia nggak setuju, berarti itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Oh jelas-jelas puasa Ramadan begitu buka kita baca apa? Allahumma inni laka aslamtu wa bika amantu. Oh nggak dicontohkan oleh Rasulullah itu. Kok nggak dicontohkan gimana sih? Nggak mau buka kitab hadis tapi langsung ngomong tidak contohkan, nggak pernah ada contohnya. Ini fitnah-fitnah keji di akhir zaman. Sakjane kalau mereka mau belajar lagi, insya Allah akan ketemu semuanya itu. Cuman karena tidak mau belajar. Jadi yang perlu kita dorong dari orang-orang Khawarij ini adalah supaya mereka mau belajar. Kalau mau belajar, insya Allah insaf itu. Jadi orang itu disebut pintar itu kalau dia tetap mau belajar. Baik, kita balik ke sini tadi, bahwa soghorun itu otomatis lah. Kalau kabair itu perlu ditobati. Kita tetap orangnya adalah orang-orang yang mukmin, tetap iman, yaitu iman yang melakukan dosa. Nanti itu bisa diperbaiki. Jadi bagi kita yang merasa melakukan perbuatan dosa, jangan kecil hati. Matur pada Allah, tobat, berhenti. Kita kembalikan kalau itu hakul adami kepada orang yang berhak. Lanjut. Allah Ta'ala, am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Apa pantas kalau kami perlakukan sama antara orang yang beriman dan beramal soleh dengan orang yang berbuat kerusakan di dunia? Ya nggak pantas lah. Enggak, kami nggak samakan. Apa sama orang yang mutakin dan fujar? Orang yang bertakwa dan orang yang jahat? Nggak sama. La naj'aluhum sawa'an indana la fid dunya wala fil akhirah. Di dunia maupun di akhirat pasti tidak diperlakukan sama. Loh kok itu masih sama? Ya dilungkan lah untuk kena itu. Sesuatu pasti kena itu. Dan di akhirat kenapa demikian ya? Kok di dunia nggak terlalu kena itu? Karena dunia itu bukan darul jaza. Dunia itu darul amal. Yaitu tempat untuk beramal, beraktivitas, menanam. Nanti menuainya itu di akhirat, darul jaza. Kadang-kadang memang tidak ada yang dituai di dunia ini. Kadang-kadang tidak ada. Beberapa sampai tidak menemukan tuaiannya itu. Ya mungkin anaknya tujuhnya baru menuai. Tapi dia sendiri kadang-kadang nggak menemukan. Karena dia darul amal saja. Nah darul jazanya di akhirat. Saya masih ingat ketika Gus Dur difitnah oleh para politisi jahat itu, sehingga beliau dituduh korupsi itu. Ya, beliau mengatakan bahwa nanti zaman akan membuktikan. Nanti semua orang akan tahu. Ya nanti itu berapa lama? Dia 2001 difitnahnya. Sekarang 2021. 20 tahun. Beberapa orang baru tahu. Ada yang 10 tahun baru tahu. Ada yang 3 tahun kemudian dulu 2001 itu baru tahu. Ternyata Gus Dur yang tidak pernah korupsi apapun. Bahkan waktu wafat pun beliau uang aja ya, sempat pernah kepada putri beliau nyuruh dibelikan sesuatu. Padahal gitu itu ya kelas presiden ya, mestinya sudah sugi pol, tapi tidak mereka enggak. Ini berarti
tuduhan-tuduhan yang bohong tadi itu, fitnahnya adalah menjadi sebuah kerusakan di muka bumi. Tapi mereka masih tetap jaya. Oh, enggak lama itu. Kalaupun mereka tetap jaya di dunia itu, enggak lama lagi di akhirat. Karena pasti tidak akan diperlakukan sama orang yang beramal soleh dengan orang yang jahat seperti itu. Yang berbuat kerusakan di muka bumi, arogan, yang merusak tatanan itu. Baik, kita kembalikan kepada ayat ini. Kama qala ta'ala am hasibal ladzina jatarahu sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus solihati sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah para pelaku kejahatan itu mengira akan kami perlakukan mereka seperti orang mukmin dan soleh? Enggak lah. Dalam kehidupannya dan kematiannya? Enggak lah. Waktu hidup enggak diperlakukan sama, waktu mati itu enggak diperlakukan sama. Waktu itu perasaan bersalahnya akan muncul terus itu. Ketika mati mereka langsung disambut dengan tentu saja siksa, pasti itu. Sama yahkumun. Kalau mereka menduga sama, salah itu. Baik, dari sini kita sendiri harus bercermin. Ojo sampai kita sendiri jangan sampai malah merasa sama aja, mau jelek mau jahat itu sama. Fa'abudullah Uzbana wa tawahum wa dhammi wa dhamma ya. Wa dhamma hukmahum bidzalika. Allah Ta'ala mengecam kepada orang-orang yang mengasumsikan bahwa sama aja orang baik dan orang jelek itu. Nggak ada bedanya. Mati ya mati nanti. Setelah mati nggak ada apa-apa. Itu dikecam. Enggak gitu. Tetap ini dzannahum atas wa bainahum wa bain ahlil ihsan inda rabbihim. Nah, ada semua balasannya. Waqad wasafallahu malaikatahu anbiya'a alaihimussalam wa ibadahul mu'minin fi kitabi bil a'malis shalihah. Para malaikat, para nabi disifati oleh Allah Ta'ala. Para hamba Allah yang beriman disifati oleh Allah Ta'ala dengan amalan solihah. Wabil ulama zatilaha, dan mereka orang yang terbiasa melakukan itu. Suka melakukan kebaikan itu. Wal musari'a fiha, bersegera. Nah, ada tambahan karakter sedikit ini. Ya, bersegera melakukan kebaikan tadi. Tapi ma'al khawfi wal khosyah wal isfaq wal wajil. Dengan perasaan yang takut, cemas, khawatir, dan gemetar. Ini maksudnya gimana? Sayyidina Ali Zainal Abidin kalau mau sholat tuh badannya gemetar sekali, kayak ketakutan itu. Kenapa kok begitu? Karena yang akan saya temui ini adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan langit dan bumi dan seterusnya, yang memberi saya kekuatan dan seterusnya. Maka ketika menemuinya dengan rasa gemetar. Gemetar itu saking demam panggung. Itu. Orang biasa ngomong sama siapapun, begitu ngomong sama presiden, gemetar. Coba sebutkan Pancasila, kadang keliru. Padahal hari-hari apal dia. Tapi karena berdemam panggung ketemu sama seorang yang sangat dihormati, gitu. Sebutkan 5 nama ikan. Apal pada tidak makan iwak ya. Akhirnya keliru iwak kerupuk, iwak bete. Padahal nama ikan banyak. Saking gemeternya, kan lupa. Ya, makanya saya kadang menentang teman-teman yang mau ujian nasional itu mengadakan doa bersama dengan suatu seremoni yang heboh, yang kayak gempar gitu, pakai nyium-nyium kaki segala, minum air kobokan dari mana? Nggak usah begitulah. Itu kalau kayak gitu itu nanti bikin tegang anak yang lagi ujian. Orang yang lagi tegang itu biasanya demam panggung. Kalau demam panggung itu sesuatu yang dihafal kadang lupa. Biasa ya. Kalau perlu dibikin senang-senang, dibikin tasakuran, makan-makan. Makan-makan, kenapa? Besok mau ujian. Nah, itu kita makan-makan. Selamatan di rumah. Nggak usah sampai tegang-tegangan. Saran saya begitu. Sebab orang yang lagi santai, seneng, itu biasanya yang dia lupa itu ingat. Yang dia lupa, ingat. Karena apa? Karena seneng. Tenang. Kalau tenang itu ingat. Mau contoh, yang paling sering kita lakukan, sholat. Serius, sholat itu saat-saat yang sangat tenang. Allahu Akbar. Senang itu. Nah, kalau sudah tenang begitu, yang lupa pun jadi ingat. Oh, iya, sosok itu tak coba mau. Itu ada kembalian belum diminta. Nah, ini apa kunci tiba nang saiki. Aku ketemu kuncinya. Padahal tadinya nyari nggak ketemu. Ini sampai iya kan berdua iya kan nasta'in, ketemu kuncinya. Ternyata di saku. Kok bisa begitu? Karena posisinya lagi tenang, pikirannya tenang. Zikir juga begitu, tenang. Karena itu disebut dalam Al-Qur'an ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Zikir pada Allah itu bikin hati jadi tenang. Nah, kalau tenang itu, maka memori-memori yang long term, short term keluar semua. Bisa di-retrieve semua itu informasinya.
Nah, sebenarnya kalau tegang, nah itu bisa hilang malah itu kelupaan. Dan itu tadi saya sarankan yang mau UTBK, yang mau ujian nasional, yang mau coba diseneng-senengkan. Jangan ditegang-tegangkan. Kamu harus minta maaf kepada saya ya. Saya ini orang tuamu. Kamu harus ini doi. Berarti itu kan tugasnya dia untuk meridhoi anaknya. Harusnya kok malah anaknya dipaksa untuk minta ridhonya. Wah, bulik-bulik sama niku kebalik-kebalik gitu. Jadi kalau sudah anaknya mau ujian jangan dibikin bingung, itu bingung, gak ngewangi bingung. Wong tua kadang-kadang salah ngambil tindakan. Terus gak ngewangi tapi bingungi. Ya, diseneng-senengkan. Seneng ya, besok ujian ya, gitu. Monggo dijalankan. Kembali ke sifat malaikat, bal ibadum mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Para malaikat itu hamba Allah yang dimuliakan. La yasbiquna bil qawl, mereka enggak membantah, wa hum bi amrihi ya'malun, kalau diperintah itu dijalankan. Ya'lamu baina aydihim, Allah Taala tahu apa yang di depan maupun di belakang para malaikat. Wala yashfa'un, dan mereka itu tidak mau memberi syafaat illa liman tertentu kecuali pada orang yang diridhoi oleh Allah. Ini bisa memberi syafaat ya? Iya bisa pada malaikat, tapi kepada orang yang diridhoi oleh Allah. Maksiat kok terus ngerasa diparani malaikat aku dewangin. Enggak lah, itu kan yang diridhoi oleh Allah. Wa hum min khasyatihi mushfiqun, dan mereka itu sangat takut, sangat gentar pada Allah. Mereka berhati-hati. Takut yang kayak gini itu kayak apa sih? Sebentar, ini harus diluruskan ini. Jangan sampai kita takut nanti keliru takutannya. Takut itu maknanya seperti orang yang berada di kegelapan malam, hujan deras, batunya licin, berjalan di atas itu. Gimana? Hati-hati kan? Jangan sampai kepleset. Nah, itulah takutnya orang yang bertakwa ini. Hati-hati, hati-hati. Jalan itu nggak mau gerusa-gerusu. Jalan tuh nggak mau yang sembarangan, harus betul-betul hati-hati, jangan sampai kepleset, khawatir keliru, jangan sampai keliru. Itu hati-hati itu, takut keliru, takutnya takut keliru, takut jangan sampai Allah nggak ridho, takut jangan sampai itu tidak disukai oleh Allah. Nah, kepinginnya itu menyenangkan Allah. Ini bagi teman-teman yang mantan baru, mantan anyar, tinggal di rumah mertua, baru sehari 2 hari, wah itu pada nggak kenal itu. Dan pada sungkan. Sungkannya kepada siapa terutama? Pada mertua. Nutup pintu pelan-pelan. Kelutik gitu. Nggak boleh brok gitu. Kelutik. Itu kenapa? Jangan sampai kedengaran bapak, jangan sampai kedengaran ibu. Pelan-pelan nutupnya. Makan juga gitu, boleh kelontang-kelontang. Sekarang nggak ada suaranya. Kenapa? Sungkan. Nah, hati-hatinya, takut mengganggu, takut seperti itu. Itu hati-hatinya. Jangan salah paham ya. Dikira hati-hatinya takut. Takutnya ini maaf. Khosyah tadi. Musyfikun tadi takutnya seperti takut lihat setan. Takut lihat gendruwo. Takut lihat. Itu yang menakutkan itu. Macan. Takut sekali. Bukan itu. Sekali lagi takutnya kepada Allah adalah takut yang hati-hati, penuh takdim. Jangan sampai kita keliru. Jangan sampai kita tidak disukai oleh Allah. Ya. Ini benar-benar ini, hati-hati ini. وقال تعالى في الأنبياء أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. Orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Ini adalah sifat-sifat para nabi ini. Alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihim. Para nabi itu berdakwah, berharap agar itu bisa menjadi wasilah. Yarjuna rahmata, para nabi itu berharap rahmatnya Allah. Wa yakhufuna adzab, nabi juga takut dengan adab Allah. Jangan sampai diadab oleh Allah. Jangan sampai Allah Ta'ala nggak ridho sehingga kena adab itu. Sungguh adab itu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Innahum wa qala aidan fihim, Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 90, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ya, mereka bersegera kalau punya rencana baik segera dilaksanakan. Satu lagi sifat mukmin. Qala ta'ala fil mu'minin wa laqad atayna Musa wa Haruna al-furqana wa dhiya'a
Wadiya'an wa dzikran lil muttaqin. Wadiya'a itu kalau berhenti A-nya itu tetap dibaca ya. Wadiya'a gitu ya. Kalau berhenti. Sama minas sama imaan gitu kan. Kalau berhenti minas sama ima'a gitu. Bukan ma gitu aja tapi ma'a. Ini wadiya'a kalau berhenti. Sungguh Nabi Musa Nabi Harun itu pernah diberikan Furqan. Bukannya Furqan itu Al-Qur'an ya? Enggak, Furqan itu sebutan bagi kitab suci ini, yaitu kitab suci Taurat. Furqan juga namanya, Al-Furqan. Pembeda antara yang benar dan yang salah, itu Al-Furqan. Tentu Al-Quran juga berfungsi menjadi pembeda yang benar dan yang salah, disebut Al-Furqan. Wadiya'a dan suatu penerangan, keterangan, penjelasan. Wadikral lil muttaqin dan peringatan bagi orang yang bertakwa. Jadi fungsinya sama dengan Al-Quran. Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, sekarang disifati alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas sa'ati musyfiqun. Itu orang yang takut akan azabnya Allah. Sekalipun mereka tidak melihat Allah, tapi mereka takut akan tibanya hari kiamat, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ini orang-orang dulu pun begitu. Maqala aidan innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Sungguh orang-orang yang takut kepada azab Allah, mereka sangat hati-hati. Mereka beriman terhadap kekuasaan, terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka percaya. Mereka beriman dengan terhadap tanda-tanda dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Mereka beriman setelah membaca ayat-ayat Tuhan. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Mereka itu tidak mau syirik kepada Tuhan. Syirik ini sering disalah-artikan ini. Datang ke seorang kiai, kiai mohon saya didoakan kepada Allah, dituduh syirik. Padahal yang doa itu kiai, yang doa juga kita. Doanya kepada Allah. Ini syirik. Ini menuduh syirik. Bid'ah terbesar zaman ini adalah menuduh orang ibadah dengan sebutan syirik. Ini bid'ah itu. Bid'ah terbesar itu. Nah, syirik dimaksud di sini adalah menduakan Tuhan. Ada kekuatan besar di luar Tuhan, itu syirik itu. Oh, sekado-ado. Sebenarnya diri kita sendiri harus hati-hati. Jangan sampai kesenggol syirik itu. Contohnya, jabatan itu bisa menyelamatkan orang. Allah Ta'ala menyelamatkan. Contoh lain, aku nek gede, nek tua, engkau melok sopo, melok anak, tak ngenger anak. Sampai kalau sudah tua, kelak, itu yang akan dingengeri tetap Allah Ta'ala. Soal Allah Ta'ala nanti menggabungkan, membersamakan Anda dengan anak yang mana, itu urusan Allah. Nanti kalau sakit, siapa yang ngurusi? Pirang-pirang orang tua itu nggak pernah sakit. Orang yang sudah sepuh tetap sehat, tetap jalan kaki kemana-mana kuat. Tapi pirang-pirang yang masih muda aja udah sakit-sakitan malah meninggal duluan. Banyak, karena itu nggak usah digantungkan nasib kita kepada manusia. Nah, anak itu juga manusia. Allah Ta'ala nggak setuju kita menggantungkan kepada seseorang. Pengennya Allah Ta'ala menggantungkan hanya kepada Allah Ta'ala saja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat bergantung. Oh, kita bergantung hanya kepada Allah. Terus enak orang itu ada di situ. Saya nanti bisa gantung. Baik, lu tetap kepada Allah Ta'ala gantung, jangan kepada orang. Ya, ini sehari-hari kadang kita masih terpengaruh oleh ini, bahwa ketergantungan kita itu harusnya kepada Allah SWT. Kadang tergoda kepada yang lain. Ini birabbihim la yusyrikun. Nggak boleh kita menduakan Tuhan. Ada kekuatan di luar Tuhan, nggak boleh. Hanya Allah Ta'ala saja yang mampu. Walladzina itu nama atau qulubuhum, dan mereka memberikan apa yang berikan sedekah dengan penuh rasa takut itu tetap mereka merasa takutnya kepada Allah. Annahum ila rabbihim raji'un. Mereka berkeyakinan bahwa akan kembali kepada Allah. Ini orang-orang mukmin seperti itu. Ulaikal yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam merencanakan kebaikan itu, bersegera dilaksanakan. Wa hum la sabiqun. Dan mereka orang-orang yang lebih dulu memperolehnya. Sabiqun, orang-orang yang lebih dulu, sudah zaman kuno ya, sukses mereka semua menjadi orang yang beriman. Ini diceritakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pada hari ini, menjadikan kita menjadi orang yang beriman, beramal soleh seperti petunjuk oleh Allah SWT. Demikian saya akhiri.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan kah? Ini hadirin. Barangkali ada pertanyaan, siapa silakan. Sharing. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahu lana fi syahri Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ilman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, yang pamit kalau gitu. Makasih. Suun Nyai. Sun, Gus. Waalaikumsalam.